warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurfairus dari kelas D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 1107621154. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perempuan, pelecehan seksual, dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Di negara Indonesia, kaum perempuan masih menjadi makhluk sosial yang paling rentan untuk menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap kaum perempuan dapat disebabkan karena sistem tata nilai yang menempatkan kaum perempuan sebagai makhluk sosial yang paling lemah dan posisinya paling rendah dibandingkan kaum laki-laki. Kaum perempuan masih dianggap sebagai second class citizen yang menyebabkan kaum perempuan sering dieksploitasi, dikuasai, bahkan diperbudak oleh kaum laki-laki. Bentuk pelecehan seksual yang paling sering dilakukan secara verbal dikenal dengan istilah catcalling, yakni dapat berupa siulan ataupun komentar yang merujuk pada atribut seksual tertentu. Namun sayangnya, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap catcalling terbilang masih rendah. Sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah candaan, lalu menormalisasikan hal tersebut. Padahal sejatinya, catcalling merupakan bentuk dari perwujudan budaya patriarki yang menempatkan posisi kaum perempuan lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Tindak pelecehan seksual tidak hanya terjadi di tempat umum saja, melainkan tempat yang biasa kita sebut sebagai rumah dan tempat pendidikan pun berpotensi menjadi sumber pelecehan seksual. Berdasarkan research yang dilakukan oleh Indonesian Judicial Research Society, sebanyak 99,8% pelecehan seksual dilakukan oleh orang terdekat, bahkan orang yang dikenal. Pelecehan seksual merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Itu sebabnya, membiarkan tindak pelecehan seksual sama halnya dengan menghalangi korban untuk menikmati kebebasan dan hak asasi yang dimilikinya. Sebagaimana yang telah disepakati dalam Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993 bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sampai saat ini pun, negara Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang penghapusan segala bentuk pelecehan seksual. RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tak kunjung disahkan. Padahal, RUU PKS ini telah diusulkan oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2012. Tidak sedikit korban pelecehan seksual yang tahu tentang hak-hak yang mereka punya, sehingga mereka takut untuk melaporkannya. Tidak jarang pula penegak hukum yang tahu tentang hak-hak yang dimiliki oleh korban. Padahal sejatinya, tindakan pelecehan seksual memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kondisi psikologis korban. Mari bersama-sama kita perangi segala bentuk pelecehan seksual dengan tidak menormalisasikan tindakan-tindakan yang menjurus pada pelecehan seksual. Selain itu, sudah sepatutnya kita memberikan dan merangkul korban agar lebih berani untuk speak up dan bangkit dari rasa trauma yang ia alami. Karena keberanian korban untuk berbicara adalah peluang bagi kita untuk menundukkan para pelaku tindakan pelecehan seksual. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.